Jika anakan dari tanaman pandan wangi ini kita tanam langsung ke tanah, tingkat keberhasilannya untuk hidup sangat kecil sekali. Di sini saya memiliki metode yang sedikit berbeda, sangat sederhana, namun tingkat keberhasilan hampir 100% akan tumbuh. Bagaimana cara dan teknik saya untuk mengembangbiakan tanaman ini? Silahkan simak video berikut ini. Salah satu tanaman tropis yang sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kue tradisional adalah pandan wangi. Pandan wangi atau biasa disebut juga pandan harum adalah jenis tumbuhan monokotil dari familia Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang cukup khas. Daunnya merupakan komponen yang sangat penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunggang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar. Untuk mengembangbiakan tanaman pandan wangi gampang-gampang susah. Jadi di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba mengembangbiakan tanaman ini. Metode yang saya terapkan untuk menanam tanaman ini sangat sederhana namun anti gagal. Oke, setelah kita mendapatkan anakan yang biasanya tumbuh di samping atau di bagian bawah dari tanaman induk, lalu kita siapkan bibit ini untuk ke media tanam selanjutnya. Dari beberapa kali percobaan untuk menanam tanaman pandan wangi ini, sering sekali saya mengalami kegagalan. Namun, dengan metode yang saya terapkan kali ini, saya jamin tanaman pandan wangi yang akan Anda tanam pasti akan hidup dengan subur. Oke, pertama-tama bahan yang kita butuhkan adalah botol bekas air mineral seperti ini. Dan sebagai pemotong kita menggunakan cutter, karena kita akan memotong bagian atas dari botol bekas ini. Dengan botol bekas ini kita akan menanam tanaman pandan wangi ini menggunakan media air. Penggunaan air sebagai media tanam hanya sementara, jadi kita hanya menanam dengan air sekitar 3-5 hari saja. Setelah botol bekas tadi siap, selanjutnya tanaman pandan wangi keseluruhan akarnya kita masukkan ke dalam botol bekas tadi. Pada saat memasukkan akar ke dalam botol bekas tadi, usahakan secara hati-hati agar perakaran dari tanaman pandan wangi ini tidak mengalami kerusakan. Oke, setelah tanaman tadi sudah masuk keseluruhan ke dalam botol, kini saatnya kita tambahkan air sebagai media tanamnya. Usahakan air yang kita tambahkan ke dalam botol bekas tadi merendam keseluruhan dari perakaran tanaman pandan wangi ini. Maksud dan tujuannya adalah agar akar dari tanaman pandan wangi ini kelembabannya tetap terjaga. Setelah seluruh langkah-langkah kita lakukan, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menempatkan tanaman pandan wangi ini di tempat yang sejuk. Hal ini dilakukan agar tanaman ini tidak terlalu stres. Tanaman pandan wangi ini akan kita tempatkan di tempat sejuk sekitar 3 hari sampai 5 hari. Di sini saya memiliki beberapa contoh yang sudah saya siapkan sekitar 3 hari yang lalu. Dapat dilihat di sini perakaran baru sudah mulai tumbuh. Jadi dengan menerapkan metode seperti ini, tingkat keberhasilan dari proses pengembangbiakan tanaman pandan wangi ini 100% berhasil. Ingin saya ceritakan di sini, sebelumnya saya mencoba mengembangbiakan tanaman pandan wangi dengan metode yang biasa atau konvensional, hanya dengan menanam langsung ke media tanah.
Namun hampir 80% tanaman dari pandan wangi ini yang saya tanam mengalami kegagalan atau mati. Oke, setelah 5 hari mari kita lihat bagaimana hasil dari tanaman pandan wangi yang kita tanam dengan media air tadi. Dapat Anda lihat di sini daun dari tanaman pandan wangi ini masih terlihat hijau dan tidak mengalami kelayuan sama sekali. Lalu kita lihat kondisi akar. Dari perakarannya dapat Anda lihat sudah mulai tumbuh akar-akar baru. Jadi dengan media air selama 5 hari ini tanaman pandan wangi ini tetap terlihat hijau segar. Oke, mari sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu penambahan tanah kompos sebagai media tanam selanjutnya. Jadi kita akan menambahkan media tanam yaitu tanah kompos ke dalam media air tanpa menghilangkan airnya terlebih dahulu. Jadi kita memasukkan kompos sedikit demi sedikit ke dalam botol bekas tadi sampai keseluruhan akar dari tanaman pandan wangi ini tertutup dengan tanah kompos yang kita masukkan ke dalamnya. Usahakan tanah kompos yang kita masukkan ke dalam botol bekas tadi menutup seluruh perakaran dari tanaman pandan wangi ini. Selain sebagai penambah nutrisi untuk tanaman pandan wangi, penambahan tanah kompos berfungsi sebagai penguat akar untuk menopang dari tanaman pandan wangi ini. Jadi setelah penambahan media kompos ke dalam botol bekas ini kita lakukan, selanjutnya kita dapat menempatkan tanaman pandan wangi di tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari. Biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu ke depan sampai kita rasa tanaman pandan wangi ini benar-benar kuat atau sudah benar-benar tumbuh maksimal di dalam media botol bekas tadi. Lalu setelah itu barulah kita dapat kembali memindahkan tanaman ini ke media yang lebih besar. Dan Anda juga dapat langsung memindahkannya ke tanah sehingga tanaman ini dapat tumbuh secara maksimal. Oke, sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang dari video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.